Sejak berkembangnya COVID-19 pada awal tahun 2020 lalu, memberikan dampak yang sangat signifikan di segala jenis industri. Salah satunya di bidang pendidikan. Pendidikan yang sangat berperan penting terhadap peningkatan kualitas SDM perlu adanya perhatian khusus. Segala aturan-aturan dari pemerintah diterbitkan demi pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satunya yaitu dengan kegiatan belajar daring ataupun online. Nah, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa metode ini tidak efektif diterapkan karena menyebabkan kesenjangan di antara beberapa pihak. Dengan terbatasnya pertemuan antara siswa dan guru, maka secara langsung kemampuan siswa dalam menerima materi pun juga akan terbatas. Sehingga ini akan menjadi kendala dalam pencapaian tujuan belajar. Nah, perlu adanya suatu wadah alternatif bagi para siswa untuk belajar dengan suasana belajar yang menyenangkan, tidak membosankan dan mudah memahami pelajaran. Kami bangun dengan nama Fajar Education. Selanjutnya yaitu visi dan misi usaha. Nah, adapun visi dari Fajar Education sendiri yang pertama itu menciptakan generasi muda yang cerdas, cermat, dan berkarakter. Yang kedua, mewujudkan sarana dan fasilitas pendidikan yang baik yang mampu menunjang aktivitas pendidikan yang telah direncanakan sehingga dapat mencetak lulusan yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu misi. Nah, misi dari Fajar Education yang pertama itu memperkenalkan Fajar Education dengan berbagai keunggulan model kegiatan belajar. Yang kedua, merekrut tenaga pembimbing yang berpengetahuan dan profesional. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Nah, profil usaha yang pertama itu Fajar Education merupakan lembaga bimbingan belajar atau bimbel yang menjadi salah satu wadah alternatif belajar di luar sekolah. Fajar Education memberikan pemahaman lebih kepada siswa dalam memahami semua materi dari SD sampai dengan SMA dengan tenaga kerja yang profesional. Fajar Education sendiri memiliki keunggulan yang membedakan dari lembaga pendidikan lainnya, yaitu materi pembelajaran critical thinking method. Nah, adapun logo usaha dari Fajar Education. Nah, untuk websitenya dapat dilihat pada www.fajareducation.com. Nah, untuk telepon bisa menghubungi ke nomor 0361 1819 293134. Nah, untuk media sosial itu sendiri dapat dicek di Instagram yaitu dengan nama Fajar Education _ Sebelum menjalankan suatu bisnis, perlu lihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari usaha yang akan dibangun. Nah, setelah melihat dari kelemahan dari metode pembelajaran online ini, maka kami dari Fajar Education melihat suatu peluang usaha, di mana kami bisa membantu generasi penerus untuk menyebarkan pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, berdasarkan analisis SWOT, berdasarkan balance scorecard, ya ada 4 perspektif. Ya, yang pertama ada dari segi keuangan, yang kedua ada pelanggan, yang ketiga internal proses, dan terakhir adalah SDM. Nah, untuk keuangan sendiri kami memiliki kekuatan yakni modal yang mencukupi. Nah, dari segi peluang dari keuangan yakni biaya kami atau biaya les kami ini cenderung lebih terjangkau daripada les privat lainnya. Nah, selanjutnya dari perspektif pelanggan. Kekuatan kami yaitu mengikuti kurikulum pendidikan yang terbaru, memberikan pelayanan prima kepada siswa apabila mengalami kesulitan memahami pelajaran. Yang terakhir yaitu memberikan modul belajar yang menarik, praktis, dan mudah dipahami. Dan dari segi peluang, dari sisi pelanggan, kami dapat menarik siswa-siswa baru dengan penawaran khusus yang disediakan. Nah, dari kelemahan dari sisi pelanggan yaitu brand awareness kami yang tergolong rendah. Nah, tantangan dari segi pelanggan yakni minat anak-anak untuk belajar offline kurang karena selalu asik online dan takut terbebani. Yang kedua, banyaknya pesaing les privat yang lebih outstanding. Yang ketiga, adanya pemberian program belajar di luar sekolah yang diberikan oleh sekolah formal. Yang selanjutnya yaitu adanya lembaga-lembaga bimbel ternama atau yang lahir terlebih dahulu.
Yang selanjutnya yang terakhir yaitu kekurangan siswa pada awal-awal berdirinya Fajar Education. Nah, dari perspektif internal proses, kami memiliki kekuatan yakni pengajar memberikan pemahaman terhadap materi yang diajarkan dengan critical thinking method. Yang kedua, materi yang akan disampaikan telah akurat dan mendalam dibandingkan yang diajarkan di sekolah formal yang dengan menggunakan metode online. Yang ketiga, tutor menjaga kedisiplinan terkait dengan protokol kesehatan. Yang keempat, yaitu memberikan reward terhadap siswa yang berprestasi. Nah, yang terakhir itu penyediaan peralatan dan kebutuhan pencegahan COVID-19 yang lengkap. Nah, dari segi peluang, dari perspektif internal proses, yaitu kami dapat membangun inovasi baru mengenai sarana dan fasilitas pendidikan. Adapun tantangan dari perspektif internal proses, yakni kompetitor lain yang cenderung melebihi dari sarana dan fasilitas di Fajar Education. Nah, yang terakhir yaitu dari perspektif SDM. Yang kekuatan dari Fajar Education yaitu jenjang pendidikan tutor minimal S1. Yang kedua, pelayanan pendidikan yang profesional. Nah, kelemahan dari segi SDM yakni tutor tidak care terhadap kesulitan siswa dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, attitude tutor yang kurang. Nah, adapun peluang dari perspektif SDM memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan komunikasi skill dari tutor. Adapun tantangan dari perspektif SDM juga yakni tidak fleksibel dalam hal waktu. Nah, mungkin itu analisis SWOT dari usaha Fajar Education. Nah, melihat dari sisi kelemahan dari analisis SWOT yang telah dijabarkan sebelumnya, ada strategi usaha yang harus dikembangkan untuk memperkuat usaha yang akan didirikan. Yang pertama, melakukan promosi secara konsisten, baik itu dengan cara digital marketing ataupun turun langsung ke lapangan untuk memperkenalkan brand dan keunggulan Fajar Education. Yang kedua, memberikan metode pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Yang ketiga, memberikan jadwal les yang fleksibel agar menciptakan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, penyediaan fasilitas cuci tangan, pengetatan penggunaan masker, face shield, hand sanitizer di setiap ruangan, dan kami upayakan akan melakukan jasa pendidikan yang terbaik di masa pandemi COVID-19. Yang kelima, lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif dilengkapi dengan AC, LCD, speaker, Wi-Fi, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, yaitu memberikan pelatihan. Aspek manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, selain dari perencanaan pengadaan tenaga kerja, Fajar Education juga menetapkan suatu program kerja seperti membuat tutorial service time atau program TST dan memberikan potongan harga kepada siswa yang berprestasi 3 besar di sekolah sebagai bentuk apresiasi reward, dan juga memberikan uji coba bimbingan belajar selama 1 kali di masing-masing tingkat pendidikan sebagai upaya untuk meyakinkan suatu sistem. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Untuk memudahkan pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan, perlu dibentuk kelompok-kelompok kerja dari berbagai aktivitas berdasarkan pada urutan kegiatan, serta mengelompokkan orang-orang ke dalam hubungan kerja dengan sebaik-baiknya sehingga para pekerja dapat bekerja secara ekonomi. Pengadaan tenaga kerja. Pembentukan struktur organisasi yang telah dibuat berdasarkan pengelolaan dari kegiatan yang telah direncanakan. Berdasarkan struktur organisasi ini, telah ditentukan jumlah tenaga kerja yang ahli di bidangnya. Fajar Education melakukan rekrutmen pegawai dengan tata cara sebagai berikut, yaitu pertama, menyeleksi dan mengajak kerjasama guru honorer sehingga menghasilkan tenaga kerja yang lebih profesional dalam memberikan pelayanan pendidikan di masa pandemi maupun setelahnya. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan fleksibel, memiliki antusias dan mempunyai semangat yang tinggi dalam mengajar, mempunyai tingkat humor yang tinggi atau bergurau dengan murid dengan salah satu cara upaya pendekatan dengan siswa, memperhitungkan opini murid, menghormati para guru dan murid,
dan tutor akan ditraining selama 1 bulan untuk mengetahui kinerja yang telah ditetapkan oleh Fajar Education. Teknik pembelajaran. Gedung Fajar Education memiliki 6 ruangan kelas yang setiap kelasnya menampung 10-15 orang siswa. Fajar Education bekerja sama dengan guru honorer dan tutor yang berpengalaman sejumlah 20 orang pengajar. Untuk sistem pembelajaran, satu mata pembelajaran dilakukan selama 2 jam dan untuk sistem TST dilakukan 1 jam dan didampingi dengan 1 pengajar. Aspek pemasaran. Yang pertama yaitu target konsumen. Dalam masa awal pendirian, Fajar Education menargetkan konsumen mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai dengan sekolah menengah atas. Dan untuk target jumlah siswa dan target jumlah kelas, untuk reguler SD ditargetkan 40 siswa dengan 4 jumlah kelas, untuk reguler SMP dengan 30 siswa dengan 2 jumlah kelas, untuk reguler SMA 30 siswa untuk 2 jumlah kelas, sedangkan untuk paket insentif ujian nasional dan SBMPTN targetkan 20 siswa dengan 2 jumlah kelas. Jadi total target siswa dari Fajar Education yaitu 120 siswa, sedangkan untuk target kelasnya yaitu 10 kelas. Bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Fajar Education menyediakan produk dalam bentuk jasa bimbingan belajar dengan paket belajar yang bervariasi. Adapun paket belajarnya, yang pertama yaitu paket reguler SD, yang kedua paket reguler SMP, yang ketiga paket reguler SMA, dan yang keempat paket insentif ujian nasional atau SBMPTN. Berikutnya yaitu price. Price merupakan biaya yang ditetapkan untuk para siswa yang akan melakukan bimbingan belajar di Fajar Education. Biaya bimbingan di Fajar Education bervariasi menyesuaikan dengan tingkat jenjang pendidikan. Untuk reguler siswa SD, dipatok harga 5 juta rupiah untuk bimbingan dalam 1 tahun. Untuk reguler SMP, dipatok harga 6.200.000 rupiah. Untuk reguler SMA, dipatok harga 8.600.000 rupiah. Sedangkan untuk paket insentif ujian nasional atau SBMPTN dipatok harga 3.200.000 rupiah. Dengan teknis pembayaran dapat cicil 3 kali selama 1 tahun, sedangkan untuk paket insentif ujian nasional atau SBMPTN hanya dapat dicicil 2 kali selama 6 bulan. Nah, biaya yang dijelaskan tadi itu sudah termasuk biaya pembelian modul, pendaftaran, serta TST dan fasilitas lainnya. Berikutnya yaitu place. Gedung pusat kantor dan tempat belajar mengajar Fajar Education berada di Kabupaten Gianyar, tepatnya di Jalan Astina Timur, Samplangan, Gianyar. Pemilihan lokasi ini dikarenakan lokasi yang dimaksud berdekatan dengan sekolah-sekolah dan memiliki areal parkir yang luas, serta berada di pusat kota sehingga berpotensial menjadi target pemasaran. Di Fajar Education, kami menerapkan beberapa cara untuk promosi, yaitu yang pertama, ada penjualan langsung. Metode ini digunakan dengan cara para tenaga pemasaran mengunjungi sekolah-sekolah secara langsung untuk menawarkan untuk menjadi member di Fajar Education. Kemudian yang kedua, ada periklanan. Digunakan dengan cara menawarkan jasa bimbingan belajar di situs internet ataupun sosial media. Dan kami akan bekerjasama dengan konten-konten kreator untuk memperkenalkan produk dari Fajar Education. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode iklan dengan penyebaran brosur dan pamflet di tempat umum dan perumahan-perumahan, sehingga orang tua atau wali murid akan mengetahui keberadaan di Fajar Education. Kemudian yang keempat, dengan promosi penjualan franchise. Promosi ini dilakukan dengan cara kerjasama antara pemilik usaha dan investor apabila ingin bekerjasama dengan Fajar Education dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Fajar Education. Investasi. Dalam upaya menjalin kerjasama antara investor dan Fajar Education, kami sudah menentukan apa saja yang akan didapatkan oleh investor jika berinvestasi di Fajar Education. Biaya akan berbeda dari yang disampaikan, tergantung dari pemilihan lokasi, biaya renovasi, pembelian inventory,
dan hal-hal lain yang menyangkut bangunan. Tentu saja dalam situasi dan kondisi yang telah ditetapkan oleh Fajar Education. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Nah, pada aspek keuangan ini kami membahas terkait dengan 3 rencana anggaran. Yang pertama itu rencana anggaran biaya. Rencana ini merupakan estimasi modal yang diperlukan untuk membangun jasa bimbingan belajar Fajar Education. Telah kami tayangkan yaitu beberapa biaya yang memang diperlukan untuk pendirian ataupun pembangunan dari usaha ini. Yang terdiri dari biaya sewa gedung, biaya perizinan, dekorasi, pembelian perlengkapan, biaya gaji pengajar, biaya cetak LKS dan modul, biaya pembelian alat-alat kesehatan karena kami membangun usaha ini selama pandemi COVID-19, biaya pembelian listrik atau air dan wifi, biaya promosi, biaya lain-lain, dan biaya tak terduga di mana biaya ini akan muncul di luar dari pos-pos yang telah kami anggarkan. Sehingga rencana anggaran biaya selama satu periode dalam usaha Fajar Education ini yaitu sebesar Rp513.850.000. Anggaran penjualan merupakan estimasi produk terjual selama periode yang bersangkutan. Nah, untuk Fajar Education sendiri membuat anggaran penjualan selama 1 tahun yang terdiri dari paket siswa SD yang kami estimasikan yaitu terjual 40 paket dengan harga paket 5 juta per paket dengan total 200 juta rupiah. Paket reguler siswa SMP terjual 30 paket dengan harga per paket 6.200.000 dengan total 186 juta rupiah. Paket reguler siswa SMA terjual 30 paket dengan harga per paket yaitu sebesar 8.600.000 dengan total 258 juta rupiah. Nah, dan yang terakhir ini yaitu paket insentif ujian nasional, di mana paket insentif ini akan diambil oleh siswa selama 6 bulan berturut-turut dengan mata kuliah ataupun mata pelajaran yang akan diuji nasionalkan ataupun SBMPTN kan. Dengan estimasi yang terjualnya yaitu sebesar 20 paket dengan harga paket yaitu Rp3.200.000 dengan total 64 juta. Sehingga anggaran penjualan yang kami peroleh atau estimasi dari penjualan yaitu sebesar Rp708 juta selama 1 tahun. Nah, yang selanjutnya merupakan anggaran dari laba atau rugi. Nah, anggaran ini terdiri dari 2 akun yang kami tayangkan. Yang pertama adalah akun pendapatan dari penjualan, ini sebesar Rp708 juta dan beban sebesar berupa biaya pendirian usaha sebesar Rp513.850.000. Sehingga mendapatkan laba sebelum pajak sekitaran Rp194.150.000 selama 1 tahun. Baik, terima kasih atas perhatian dari Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.